Malam ini malam yang spesial, kita kumpul pas kebetulan dalam rangka sebenarnya ulang tahun ya. Ulang tahun PBBI, bukan ulang tahun salah satu orang yang ada di sini. Jadi ulang tahunnya cabang PBBI Lampung Barat. PBBI cabang Lampung Barat. Nah, kebetulan cabang Lampung Barat ini sebenarnya dulu komunitas paguyuban biasa. Jadi tahun 2017 itu kumpul-kumpul buat paguyuban, kumpul dalam satu grup WA, kemudian sering ketemu ya kan, dibentuk namanya Lambar Bonsai Community. LBC, iya. Tempat disingkat LBC. Nah, kemudian kita ngadain event pertama kali ya pameran biasa tahun 2018 sekitar bulan Maret. Nah, dari situ belum di offer, baru kita ngajuin untuk resmi. Nah, sekarang kumpul kawan-kawan di sini LBC semua ini. LBC ya sudah jadi PBBI. Karena pas SK-nya keluar tanggal 11 bulan Juli 2018, SK cabang untuk PBBI Lampung Barat keluar. Pengukuhannya itu tanggal 18 September 2018 di Islamic Center ya kan. Ini rekan-rekan ini anak PBBI, kebetulan ada satu ini Orang jauh. Jauh nih. PBBI jauh. Ada tamu Dari mana nih? Kota. Culik. Dari Kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung. Nah, kita juga waktu paguyuban ada waktu itu kan, sudah PBBI udah ada, terus kita juga ikut ngirim ada event PBBI di Bandar Lampung ya. PBBI Bandar Lampung yang disupport TBL, Teman Bonsai Lampung. Di sana ada komunitas seperti kita, LBC ya kan. Secara yang tidak resminya itu LBC kalau di Lampung Barat. Nah, kalau untuk di komunitas di Lampung, selampung ini ada TBL, Teman Bonsai Lampung. Jadi TBL itu banyak ya ininya personilnya, pokoknya dari seluruh Lampung ya. Coba bisa cerita Mas apa dengan Mas Bayu. Ini sedikit berbagi. Oke guys, assalamualaikum. Nah, balik lagi bareng saya Bayu di channel Teman Bonsai Lampung. Kebetulan juga bareng dengan Bonsai Lambar ya Bang? Iya, Bonsai. Oke, dengan Bonsai Lambar, dengan Mas Tony dan kawan-kawan. Jadi sedikit cerita guys. Teman Bonsai Lampung itu berdirinya di tahun 2018 bulan berapa? Sorry saya sedikit lupa. Jadi hampir di tahun, sama dengan Bonsai Lambar ya sebenarnya. Bersamaan dengan Bonsai Lambar Lampung, Lambar Bonsai Community LBC. Jadi tergeraknya di LBC itu sendiri dengan sejumlah anak-anak muda. TBL ya, TBL itu pencetus di awal itu tuh dengan Mas Asep. Kemudian saya sedikit lupa, satu lagi ada namanya saya lupa. Kemudian dari 2 orang atau 3 orang itu akhirnya koordinasi dengan senior kita di PBBI Bandar Lampung. Kita konsultasi, Bang, kalau seandainya kita bikin komunitas nih kan, di Bandar Lampung udah banyak pemain yang junior, yang pemain yang seniornya. Terus apa salahnya sih kalau misalkan kita sharing ilmu, terus juga kita bisa dapat edukasi dari para senior, ngebentuk bonsai itu seperti apa. Kemudian nanti setelah ini kita bentuk dan kita bisa ngelebarin sayap, seperti itu Mas Tony. Jadi kita bisa ngelebarin sayap, nggak hanya sekedar cakupannya untuk di Bandar Lampung aja, tapi semua provinsi Bandar Lampung bisa jadi satu, dan itu lebih baik gitu. Jadi semua, mau katanya pemula, mau katanya senior, itu bisa jadi satu dan sama-sama sharing untuk ilmu bonsai. Gitu Mas Tony. Pokoknya untuk se-Lampung ini secara kayaknya underground ya, komunitas yang komunitas undergroundnya PBBI sebenarnya ya. TBL se-Lampung ini dari Lampung Selatan ada, Lampung Tengah ada. Jadi ya ada semua ya. Tapi tidak semua komunitas yang ada di satu wilayah seperti Lampung Barat ikut TBL semua. Tapi ada beberapa
mewakili, Iya. mewakili gabung di TBL. Betul. Jadi kalau pas ada kegiatan yang sifatnya urusan bonsai, event, nah ini baru kita komunikasi. Kalau ini siapa? Semua. Bang Andi Wijaya itu, dia Andi Wijaya jadi begini. TBL ya? Ya, kebetulan kan Bang Andi Wijaya itu sebagai bendahara untuk TBL. untuk TBL. Kemudian untuk ke korlap atau koordinatornya di TBL itu sendiri itu Bung Rahmat atau biasa dipanggil Bang Tamhar. Saya tahu namanya itu tuh di awal itu tuh Bang Tamhar gitu. Ternyata dibalik rupanya namanya sedikit unik ya. Rupanya Bang Rahmat dibalik jadi Tamhar. Bung panggilannya Bung Rahmat. Ya, TBL maupun LBC itu sebenarnya organisasi yang bisa dibilang tidak resmi ya, underground ya. Iya. Tapi yang menghidupkan organisasi resmi seperti PBBI ya kan. Iya. Lebih hampir sama lah jatuhnya. Iya. Jadi ketika di TBL pun juga supportnya tetap ke Iya. PBBI Bandar Lampung. Jadi ketika kontes, ketika acara event besar atau memang untuk kontes RT-an Iya. itu tetap support dari PBBI juga. Iya. Dan ini juga kalau pas di waktu 2000 berapa Bang, waktu yang acara Begawi Bonsai ya, Desember Desember 2019. 2019 ya 2019 itu Bukan lah. 2018. 2018 sorry 2018 Iya. Karena yang 2019-nya kita Gebiar Bonsai. ya yang di Lampung Barat. Lampung Barat. Iya. Tahun ini Nah, terjadi gara-gara pandemi. Ganti. Iya, cuma kita kemarin ngadain kopdar ya, kita. mudah-mudahan cepat selesai lah ya berjalan untuk corona ini sendiri. Jadi kita bisa ketemu lagi, kumpul lagi. Ya kayak acara kita Gebiar Bonsai itu kemarin termasuk TBL kan mensupport juga. Iya, Kawan-kawan dari selampung ini ya Bahkan ada dari Bengkulu maksudnya. ini yang TBL. Kalau yang dari Bengkulu, dari Pagar Alam itu PBBI-nya. Jadi perwakilan dari daerah PBBI-nya cabang-cabang itu. Kalau PBBI dari Bandar Lampung ya berangkat, tapi tetap TBL ini mensupport. Iya. Ya mensupport Gebiar Bonsai yang di sini juga tim-timnya ya ini orang TBL dari Lampung Barat itu Mas Ranto kan. Trainer master untuk di Lampung Barat. Ya sebenarnya kan kita bukan masalah bonsainya sih sebenarnya, karena ini bonsai itu hanya sebagai media sarana kita untuk silaturahmi. Ya inilah, kita semakin banyak saudara, semakin banyak rezeki nanti kan. Kalau pas kita main ke wilayah lain di luar Lampung Barat, ketemu saudara kita kan ada tempat ngopi setidaknya. Begitu juga dengan kawan-kawan yang dari Lampung. Ya. Iya. Jadi memang fungsinya gitu ya Mas Tony ya. Iya. Untuk semua juga sih ya abang-abang di sini juga. Jadi komunitas itu dibentuk juga nggak semata-mata untuk sekedar hobi ya Mas Tony. Iya. Jadi acuannya itu tuh lebih banyak ketika memang kita jauh di tempat kita belum tahu tempat itu Iya. nggak kenal siapa-siapa. Tapi ketika satu hobi itu kan Jadi kenal. ya, lebih tali silaturahmi Iya. itu lebih terikat. Jadi nggak kagok lah, nggak kagok lah. Ketika satu hobi, ya alhamdulillah. Iya. Ya jangankan kopi, contoh kayak gorengan mungkin lebih bisa disediakan ya Mas Tony ya. Contohnya seperti itu teman-teman. Jadi ini sedikit ada pertanyaan juga untuk Mas Tony, khususnya LBC ya. Jadi di LBC ini sendiri, sorry Bang, bisa diulang di tahun berapa untuk dibentuknya Bang? Dan pencetusnya siapa Bang? Di awal-awal. Sebenarnya LBC ini kan waktu itu kan kebingungan, kita kan sering kumpul ke sana, kumpul kemari ya, pindah ke rumah sana, pindah ke rumah sini. Jadi kita ini buat paguyuban apa? Dibuatlah waktu itu di grup WA aja ya waktu itu ya, cuma bonsai lambar. Iya. Awalnya bonsai lambar aja, komunitas bonsai lambar, tapi bonsai lambar aja. Nah kemudian kita gimana caranya mengangkat karya-karya yang ada di punya kawan-kawan ini Lampung Barat, seperti apa sih karya-karya bonsainya itu, sambil kita nanti sarana untuk bertemu dan edukasi ngelihat karyanya mau dinilai seperti apa. Iya. Nah kita musyawarah lah di Cafe Omah Kayu itu, kumpul, kita undang lewat WA kan, kita kumpul, Iya, betul. Awalnya. musyawarah gimana caranya kita kalau bisa ngadain pameran, kalau bisa ngadain kontes. Tapi ternyata pas ditelusuri kalau kontes kita harus punya
kepengurusan PBBI, Betul. karena kita kan harus harus manggil juri segala macem. Oke lah kalau gitu kita sekarang yang penting kita bikin pameran dulu, menunjukkan bahwa kita ini adalah ada paguyuban yang ada gitu kan. Nggak taunya bagian dari persyaratan. Iya, nggak tahunya nggak pas sudah ini Mungkin ya. mau pameran itu kita bentuk kepanitiaan. Nah, ditunjuklah siapa ketuanya, siapa bendaharanya, siapa yang mau cari dana, ya kan? Harus. Ditunjuklah waktu itu polling nggak payah-payah aman, nggak alat lah kalau urusan ini kan. Pas dokter lawan, dokter, Sebagai ketua ya, Pak. sebagai ketua panitia. Posisi waktu itu ketua panitia. Kebetulan aku malah waktu itu sekretaris ya, Nah, sekretaris bendahara si siapa Nasir kan, Nasir. Nah, berlangsunglah kita acara pameran. Ternyata di luar dugaan, ibaratnya kita hanya untuk apa namanya sekupnya lokal aja, ya. tapi ada kawan dari Lampung Utara juga ikut hadir, Iya. datang bawa bonsainya untuk ikut dipamerkan. Dan di situ tidak ada penilaian, hanya kita memajang ya. Hanya memajang aja. Kopi santai Pameran, jemur iya, bonsai santai. lah ya, temanya lebih ke Iya. jemur bonsai. Di kebun raya Liwa itu. Dan ternyata malah apa ya? Suasananya itu ibaratnya kita hanya cuma mau yasinan biasa kecil-kecilan. Ternyata acaranya berubah seperti nayuh ya. Hajatan besar. Besar. Iya, Ben. Iya, sampai ada bupati kan, acaranya dibuat ramai meriah. Nah, setelah acara tadi kelar kok acaranya seru gitu kan. Nah, kita musyawarah lagi supaya untuk gimana Lebih caranya serius. kita nanti ke depan bisa pameran sekaligus kontes. Nah, cakupannya kita berarti nasional. kita berarti kita nggak bicara masalah nasional ya waktu itu sebenarnya. Yang penting kita bisa ngadain kontes, manggil juri dari PBBI. Nah, syaratnya kita berarti harus punya kepengurusan dan diresmikan sebagai cabang PBBI cabang sini Iya, kan. betul. Kita ngajuin, ternyata portofolio itu jadi portofolio. Kita sudah harus ngadain apa namanya? Event ya kan, kumpul, kemudian jumlah anggotanya sudah mencukupi. Iya. Ternyata pas sudah disusun, kita kumpul lagi nyusun kan. Siapa mau jadi ketua? Ya akhirnya berlanjut. Tetap tadi. Ketua panitia jadi ketua PBBI. Cuma sekretarisnya beda. Ponan Indrawara yang jadi sekretaris, kemudian si siapa? Gus Pawit bendaharanya, si Nasir jadi wakil, saya jadi wakil sekretaris. Pokoknya yang aktif di paguyuban itulah yang jadi kepengurusan. Ya itulah kisahnya itu sekitar ya LBC-nya berarti kisaran di 2017 sampai pas posisi bulan Maret 2018 kita mau ngadain pameran itu. Itulah pembentuknya posisi kita LBC-nya itu. Kalau grupnya sih kalau nggak salah sekitar Sekarang udah berapa? 2017 bulan kalau nggak salah selesai Liwa Fair ya. Selesai Liwa Fair sekitar September. Waktu itu aku kan belum begitu aktif sama bonsai, baru ngeliat-ngeliat aja. Nah, rombongan si Tanto ini yang sudah ngadain pameran duluan di Liwa Fair. Jadi pas itu udah mulai aku ikutan kan. Jadi lebih kurangnya seperti itu ya, komunitas berbalut dengan organisasi resmi ya pasti berjalan ya. Jadi apa namanya, semua aktivitas itu kegiatan hobi yang namanya cakupannya dengan bonsai itu ya lebih didukung ya, seperti itu Mas Tony ya. Iya. Lebih banyak support. Ya sebenarnya kan karena apa ya, semangat kita ini kan ikhlas. Berkumpul ini bukan atas paksaan, sukarela. Kumpul atas nama hobi. Kita sharing-sharing yang belum paham dengan bonsai, dia bertanya, ya kan? Atau mungkin hanya sekedar ngumpul karena kawannya banyak, ya kan? Sekedar ngopi gitu kan? Atau dia memang berbagi ilmu yang dia memang sudah lebih paham gitu kan? Iya. Kayak Mas Ranto, Mas Handoyo ini kan Mas Handoyo makar dia kan, jadi artinya diam-diam. dia ngasih tahu cara-caranya gitu kan, bantu. Potongannya buat banyak. Dan ternyata semakin kesini rupanya banyak manfaatnya organisasi kita ini gitu kan. Banyak mendukung pemerintah Support ketiga untuk konservasi,
diam-diam kawan yang dongkel ini punya program lah ya, iya istilahnya. dongkelin hama gulma yang ada di kebun-kebunnya masyarakat maupun di petani apa hutan marga. Itu yang gulma sebenarnya. Jadi mungkin bagi petani itu sendiri juga Itu dibabatin termasuk, dibuang. ya, hama. Sama kawan-kawan ini didongkelin dijadikan barang yang bermanfaat. Malah Jadikan senang. sebuah karya. Malah seneng iya. Nah secara diam-diam juga dia orang kadang-kadang bawa bibit kecil-kecil itu kayak kimung tanam. Nah, itu lebih bagus Biji-biji ya, iya nanti sebenarnya. biarin tapi ya kita nggak tahu ke depannya nanti diam-diam didongkel orang. Kalau bisa tanam lagi. Mas Ranto kan diam-diam dia nanam pipi di hutan. Masa banyak doker. Diam-diam didongkel. Iya. Jadi Terus duit yang jual. dulu yang jualan. Nego saya. Oke, jadi teman-teman sebenarnya di Lampung itu sendiri ya untuk provinsi Lampung ini kan jangkauannya luas ya, Iya, banyak luas. juga. Ternyata yang nggak gabung dengan komunitas itu sendiri pun lebih banyak ternyata ya. Iya Jadi, banyak. Masih banyak. Iya, lebih banyak di Lampung Barat ini sendiri. Kebetulan saya kerja di sini posisinya guys. Saya kerja kebetulan penempatan saya di Lampung Barat di Liwa. Akhirnya memang karena satu hobi, akhirnya ketemu dengan LB sini di sini kan, gabung ngobrol. Nah saya sempat survei juga, ada beberapa tempat juga nih. Jadi ada beberapa orang main tuh bonsai. Saya sempat tanya gitu kan, ini bahan ini bisa didongkel mas, ini kira-kira gimana? Nah artinya dorang itu yang junior itu saya nggak bilang junior ya, tapi mungkin pemain pemula sama seperti saya juga. Sama gitu. Ya betul. Jadi kan lebih istilahnya butuh ilmu, butuh masukan. Ini bahan ini kira-kira prospek kedepannya apa sih gambarannya? Kalau misalkan ini didongkel diambil bagus nggak? Terus jadi nggak? Tapi ketika memang itu nggak bagus ya saya sarankan ke mereka juga ya biarin dilestariin aja lah ke alam gitu kan. Karena nggak selamanya memang semua pembonsai itu pasti cinta dengan alam. Nggak selamanya bakal untuk merusak alam juga. Nah, gunanya komunitas ini kan mungkin ada edukasi dari senior dari PBBI yang sebagai organisasi resminya juga untuk mendukung jangan dongkel bahan yang kira-kira nggak jadi bagus tapi ternyata nanti merusak alam. Iya. Nah, contohnya seperti itu. Kita memang di sini kan kita obrolin juga jangan Iya. sampai kita apalagi di sini banyak hutan kawasan ya. Iya, betul. Konservasi. Jadi jangan sampai merusak yang di kawasan gitu kan. Betul. Nanti malah berurusan dengan hukum. Repot pula. Sedangkan komunitas kita ini kan lengkap orangnya. Dari Institusinya kejaksaan banyak. ada, Iya. ya kan, dari TNI-nya ada, dari Polri-nya ada. Jadi kalau mau Polhutnya ada, kalau sampai ada salah satu anggota kita yang macem-macem sampai dongkel ke hutan ya resikonya tanggung penumpang. Yang lain ikut-ikutan. Iya, ya kalau ditelusuri kita komunitas kita yang masuk udah terdaftar sekitar 300-an ya kan ya. Cuma itu yang aktif dan terlihat lah kira-kira walaupun dia hanya kadang-kadang muncul kadang-kadang enggak gitu kan tapi sudah terlihat kalau dia tahu kalau kita ini ada komunitas gitu kan ada organisasinya. Tetap ada partisipasi. Iya. Cuma untuk lingkup wilayah sini aja ya di pusat Lampung Baratnya di kota sini aja itu pun banyak yang sudah memang hobi bonsai tapi dia nggak ikut-ikutan ke komunitas juga banyak. Dia solo karir banyak. Betul. Entah Jadi apa tunggal alasannya, lah, jadi solo karir dia. Apa alasannya kita nggak tahu, gitu kan? Belum kenal sama Mas Ranto. Oke. Padahal dulu. iya, padahal aku bikin website untuk official, bikin channel YouTube, termasuk Facebook. Itu maksudnya kan supaya memberitahukan ke kawan-kawan yang lain kan, masyarakat yang ada di Lampung Barat maupun di luar bahwa kita itu ada komunitas, ada kegiatannya, ada tempat untuk bertanya. Jadi kalau apa yang untuk urusan bonsai ini nggak ngerti kan bisa dilihat di situ di komunitas yang kira-kira yang paham siapa gitu kan. Ada tempat untuk konsultasi lah ya. Iya. Sebenarnya, betul. Jadi maksud buat channel YouTube termasuk medsos yang lain itu sebenarnya untuk publikasi memperkenalkan kegiatan kita, hobi kita, organisasi kita.
ternyata kan lebih banyak lah istilahnya Iya. kegiatan yang lebih positif Banyak dibanding- lah. benar-benar. Malah inilah apa, hobi bonsai ini menghilangkan hal-hal yang negatif itu, hobi-hobi negatif. Aura-aura Iya. gitu ya. Aura-aura Orang-orang negatif itu hilang, orang positif. Iya, sama orang bonsai ya. Jangan aura kasih. Bukan. Jangan. Sensor nih pokoknya. Mas nih kebetulan kan di sini kan yang sering training pohon ini kan Mas Ranto nih. Mas Jadi Ranto. ya di sini Si kita Andoyo juga. Mas Andoyo juga Andoyo. termasuk lah ya. Iya. Yang lain-lain juga termasuk saya juga mungkin masih banyak lebih belajar nih. Kita Sama-sama belajar. Sama-sama belajar lah ya. Tapi Kita berbagi, kan? tapi berbagi. Jadi kita sedikit ngulik-ngulik lah ya. Monggo lah siapa duluan Mas Ranto atau Mas Andoyo bahas masalah pohon ya, terutama apa namanya tanaman khas dari Lampung Barat sendiri ya. Lebih banyak kayak sisiran atau apa contoh lainnya kaliage ya. Ya, Saga. Saga ya. Saga. Nah, itu kan termasuk bonsai atau bahan bonsai yang lokal yang di Lampung Barat ya. Sebenarnya kan istilahnya kan lebih bagus lagi gitu kan dibandingin dengan bonsai yang mohon maaf yang dari luar atau apa. Nah, itu kan karakter segala macam itu kan lebih dapat. yang pasti. Iya, bisa nggak Mas Ranto kira-kira Bang Ranto nih bisa jelasin atau Mas Andoyo bisa jelasin? Nah, boleh Baik banget kok. segi karakter atau Duluan. gimana silakan. Senior. Kalau usia kan senior saya, cuman kan Pengalaman lebih Pengalaman. ya. Senior dulu. Karena kita yang bahas bonsai, ya, beliau yang lebih senior. Ayo silakan. Apa kan, Mas Ranto? Jadi mau dibahas dari mana? Ya, Dari boleh situ. Apa? boleh dari Pengalamannya kalian, apa? Mas Ranto. Pengalaman waktu di bonsai aja. Kita lihat bonsai ini aja. Iya guys, Pengalamanmu seperti Mas apa? Ranto ini punya channel ya, Ranto 5. Jangan lupa Ranto 5. subscribe. Subscribe ya. Subscribe. Saya sudah terus. Sudah ya. Enggak, Mas Ranto. Lama sampai. Ayo salah satu. Saya nggak bisa. Boleh dari karakter atau dari pengalaman ya. Pengalaman aja udah mengenai bonsai aja lah. Bonsai. Kalau Dari pengalaman mengenai bonsai itu Sejak kapan gitu kan? Sejak SMA kayaknya. bonsai kalau kenal Karena bonsai dia termasuk yang racunin aku dia. Oh iya, Iya, dianterin yang apa namanya itu? $, apa? Ringgit $. Ini yang racunin dari pertama. Ima. Masuk awal. Makanya pengalaman dia seperti apa dari awal. Jadi Kalau- TK dia kan suka. kalau suka sama tanaman itu sudah lama sebenarnya. Cuman kalau khususnya bonsai sekitar mungkin 3-4 tahunan lah ya. Bareng sama beliau ini. Cuma lebih senior dia. Sampai ya. 2016-an ya? Ya. Sekitar 2016. Sekitar lah. Main. Sama Dwi juga bareng waktu itu. Enggak, saya termasuk yang racun beliau ini. Sama. Iya. Saya di tahun 2017. Saya baru sama Hendry. Sama Henry. Hendry Ju. Bang Henry ya. Ah, Padahal hobinya awalnya burung ya. ya. Burung. Iya. Memang gak jauh-jauh dari burung. Nah, mengenai bonsai khususnya di Lampung Barat untuk bahan-bahan yang endemik sini, sisir, kaliage, terus saga ya. Tiga jenis itu ya. Kalau menurut saya sih itu apa ya, bahannya prospek kedepannya bagus. Cuman kita mungkin kalah duluan apa ya? Prosesnya. Karena bonsai kan proses yang lama untuk jadi mateng, enak dilihat gitu. Selesai Selesai ya kita kalah di sama waktu ya. mungkin saudara-saudara di Jawa di luar, makanya bahan-bahan lokal sini belum begitu populer gitu. Jadi bonsai-bonsai di Utamanya saga Mas ya. sebenarnya itu bagus. Kalau kami di sini ya masih itulah, selain bahan-bahan dari luar. Iya. Coba mengangkat dari Ah, lokal juga Nah, Lampung iya. Barat. Bahan istilahnya yang dari lokal itu sendiri pun lebih bagus sebenarnya. Iya. Kan lebih baik gitu. Sebenarnya semua bahan bisa sih kalau bagus itu kan relatif lah ya. Iya. Butuh proses yang jelas. Iya. Ada bahan yang relatif lebih cepat dia jadi, ada yang memang butuh lama. Kembali lagi Ini rajin. bagian seneng ini, bagian apa? Berburu Oh. mereka. Iya, betul, betul. Dulu waktu Saya itu- buru seneng. Iya, kan? Hunter lah. Cibi-cibi. Soalnya kalau si apa
kata Nasir, LBC itu ada singkatannya. Apa itu bang? Lihat, barter, cocok. Iya. Cocok kemudian. Lihat dulu, barter, cocok. Mas Andora apa? Itulah kurang lebih ya. Kalau pengalaman sejak senang sama bonsai ini apa yang dirasa? Perasaannya gimana? Kalau Pengalaman bonsai sebenarnya ini gimana? selain hobi memang apa ya? Bisa jadi hiburan lah ketika kita dari kerja misalnya. Ketika lihat bonsai, main bonsai, jadi kayak apa ya? Refresh lah. Sampai habis waktu nggak ngurusin bonsai ini? Enggak juga. Enggak juga ya. Kita lah yang menyesuaikan waktu. Habis duit atau dapat duit? Dapat Ya, duit. Bisa tiap hari. Ya imbang lah. Tapi ada menghasilkan juga sebenarnya kita. Ada. Iya kan? Menghasilkan. Yang lebih penting sebenarnya bukan menghasilkan materi lah ya, tapi kepuasan Kepuasan, iya. kepuasan kita. Nggak bisa dinilai dengan uang kalau udah kepuasan. Udah nanam dari biji Mas. Kepuasan itu berarti nih ya kita nambah saudara pasti itu, nambah ilmu iya. Itu lah kurang lebih. Nah kalau untuk Pengalaman pohon gitu. pertama kali nih Mas Andoyo sendiri dulu awal main bonsai itu apa? Pertama bahan bonsai kaliage. Oh kali ya. Itu memang itu bahan agak lumayan lama Favorit proses saya. ininya. Makanya ya untuk memang itulah main bonsai itu kuncinya harus sabar. Betul. Kalau mau sabar kayaknya harus belajar sabar dulu. Iya. Sabar. Yang kedua harus ini. Yang kedua harus kita bisa mencintai tanaman. Iya. Itu harus itu. Karena kalau kita nggak cinta nggak sayang pasti kurang kita perhatikan gitu. Iya. Akhirnya, Kenal makanya tak sayang. betul. Itu. Sedangkan pohon bonsai ini harus diperhatikan dulu, sayang-sayang. Iya. Ya setidaknya disiram, kalau nggak disiram kering mati dia. Iya, betul. Hampir Itu sama kayak istri itu dari biji nggak kalian sama gitu? istri ya Mas Dugi. Betul. Dari bonggol. Oh dari Mongol. Enggak, dari Kan biji. biji. Cuma kita ngambil di hutan. Oh, Biasanya dari biji. Iya. Awalnya Awalnya tumbuh dari biji. Pasti dari biji. Nah, pengalaman Mas Dwi Itu mas kurang lebih. Untuk kawan-kawan yang lain. Mas Ranto. Nah, giliran Bang Ranto nih, boleh cerita. Iya. Ah, Ranto. bagi tip lah untuk tutorial Ah, pohon tips. atau pohon pertama kali untuk Sambil bonsai. tips-tips Iya. dimakan. Monggo, Bang Ranto, silakan. Sambil dimakan. Ya, sambil cerita aja, mengalir aja. Monggo. Jangan bingung. Oh Mas Ranto ini Kopi kayaknya dulu ya. Sambil Kopi ngopi, dulu. boleh. Ini kan ngobrol santai Bang Tuh Iya, gitu iya, aja. iya. Masalah. Mas Ranto ini kayaknya lebih ke perawatannya, tekniknya. Mungkin dia lebih Iya. tahu lah Teknik perawatan lah ya. karakternya. Karakter pohon dan segala macam ya. Saya suka yang karakter yang lebih tua. Nah ini punya buat Mas ambil kopinya. Nah kalau misalkan dari jenis karakter pohon tua tuh Bang Ranto, kan Belum ada. kebanyakan orang lebih suka itu kan untuk jenis pohon santiki itu. Kalau untuk apa namanya dari nilai menurut pecinta bonsai sendiri, santiki itu kan jenis karakter pohon yang termasuk tua ya. Tapi kalau misalkan untuk tanaman asli dari Lampung Barat nih, itu kira-kira karakter yang bisa ditonjolin lebih tua lagi itu apa? Apa contohnya memang kayak sisir gitu? Sisir juga itu termasuk karakter pohon tua ya, bisa dibilang kayak gitu. Kadang-kadang kan dapat di alam, ya memang sudah kropos-kropos gitu. Jadi bentuknya memang maksudnya apa namanya lebih natural ya. Lebih natural ya. Lebih natural ya. Kalau kayak saga ini kan jenis batang. Sambil ngopi, lembut, bro. ya. Kalau kayak sisir kan batangnya ada galihnya. Iya. Lebih keras lah istilahnya. Oke. Nah, kalau untuk tekniknya sendiri nih Mas Ranto, kira-kira kalau untuk mulai pengawatan ya, kita sambil ngobrol santai, cara pengawatan yang lebih baik itu tuh searah apa sih gitu, maksudnya uliran kawat itu tuh mulainya dari mana nih? Berbagi pengalaman aja sih sebenarnya. Kalau untuk teknik pengawatan sih, ini menurut saya sih ya. Menurut saya ikutin aja alurnya. Tunas pengen kesini ya ikutin aja kesini. Betul. Tunas pengen kesana ikutin kesana. Yang penting jangan nutupin batang aja lagi. Lebih nonjol ke muka ya, Iya. posisi muka ya artinya. Jadi nggak bisa serta merta kita kawat
ngasal ya karakternya hilang Iya. mungkin ya. Supaya kan Contohnya tunas seperti itu. tumbuh di belakang ya. Kan nggak mungkin kita tarik ke depan. Ya udah Iya. kita ikutin aja ke belakang. Kalau Mas Ranto ini apa? Sekarang udah malah dijadikan ini pekerjaan tetap ya? Nah, Menurut iya saya. betul. Ya. Nah, Ya. jadi punya studio ya dia. Oh, studio. Ya, untuk apa? Selain bonsai, aksesoris juga kalau salah ya. Sorry, Aksesoris pot. Iya. Oh. Jadi kayak kebetulan oh, bikin sport juga promosi. 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 Iya. Jadi kalau mau apa? Mau pesen pot atau hong, Bisa. bermacam bentuk potnya bisa dibikin dia. Kirim Asal aja dia fotonya. nanti dibikin. Nah, untuk eksperimennya juga dia udah bikin channel YouTube kan, jadi dijadikan untuk Iya. sarana kontennya juga. Ada tutorial ya, Bang. Iya. Lebih banyak tutorial. Jadi cara nanti- berpot. Nanti apa yang ditanyakan sama Mas Bayu kan bisa diulas di YouTube-nya Betul. sampean. Nanti gitu. bisa ditonton di channelnya Ranto Liwa guys. Jangan lupa subscribe juga. Kayaknya Jangan masih lupa- banyak materi-materi kalau mau dibahas semua gitu ya. Yang intinya kita ini dengan adanya komunitas ini kita bisa banyak saudara, banyak kawan. Betul. Arahnya lebih ya silaturahmi lah. Silaturahmi. Di mana tempat juga ya bisa ngopi intinya. Tadi itu kan LBC kan, Iya, lihat, bisa. baca, nego. Barter. Barter, saling barter. Lihat barter cocok kan ya. Barter cocok ya. Cocok. Yang pas ya ini kalau ditanya masalah teknik ini Mas Nasir. Mas Pasti Nasir bisa saya jelasin ya, ya. lebih detail Aku ya. bingung. Ya nanti Kalau untuk apa masalah teknik nanti memang harus detail. gitu. Kayaknya Walaupun kita, saya kita favorit. bahas itu Next video. memang harus Kita- ada apa namanya Yang medianya pasti juga kan Iya. barangnya. praktek lah ya istilahnya, praktek lebih langsung. ke praktek lah ya. Betul. Masih kalau kayak sama kayak ini belum ngerti bentuk-bentuknya seperti apa, caranya gimana. Betul. Cuma bagian tim hore aja. ayo. Ini tanpa Mas Tommy juga nggak akan bergerak ya. Istilahnya Bang ya. Wah, Dia dia juga aja. cuman itu termasuk support ya Bang ya, support terbesar Cuman gerak untuk apa? LBC. Dia bidangnya lebih ke publikasi, Publikasi. dokumentasi gitu. Ini handal nih. IO-nya lah ya. Iya, IO di LBC. Di balik layar. Di lambar. di balik layar Di artinya. balik layar. Kalau si siapa yang publikasi kan ada kawan kita yang di radar kan. yang di bawah layar beda lagi. Nah, ini balik lagi satu lagi nih guys. Siapa namanya Mas? Mas Dwi. Mas Dwi ya. Nanti Mas Dwi sendiri Masih deh, saya. bisa sharing-sharing sedikit sih tentang bonsai ya. Gabung di LBC sendiri udah berapa lama Bang? Dari awal kenal dengan LBC Bang. Iya. Kalau awal-awalnya kenal itu memang dari awal kumpul dengan rekan-rekan dari apa tadi Mas? LBC. Dari LBC ya. Mm-mm. Nah itu Kebetulan kan bertiga ini kita satu korp sama ini satu Iya, korp. sama Bang. Jadi kebetulan kami satu kerjaan. runtung-runtung, kumpul-kumpul gara-gara bonsai itu ya. Iya. Kerjaan jadi ngobrol bareng. Tercetuslah itu kami gabung. Hmm. Nah dari situ Terjadilah. terjadilah perkumpulan ini. Ya awalnya saya diracun sama Mas Andoyo ini sebetulnya. Ini yang sering racun ya? Iya, racun tumbuh-tumbuhan. Racun yang positif. Racun positif tapi bukan yang negatif, racun positif. Karena kalau tambah kawan, tambah saudara kan tambah asik, Lebih asik. tambah ilmu. Kalau Pasti. main sendiri kan nggak seru. Karena main bonsai ini pasti masing-masing ini tuh punya ilmunya masing-masing itu, punya pemahaman masing-masing. Ada trik juga. Wah, dari teknik pengawatan lah ya, pengawatan nanti stylenya kayak apa. Ya biasanya orang punya ininya masing-masing, gayanya Iya. cara masing-masing. Itu deh. Karakter sendiri lah ya. Jadi lebih asik lah, lebih beragam gitu deh. Ya, di samping itu Mas Bayu di Lampung Barat ini paling mudah mencari bahan untuk bonsai. Berlimpah lah ya. Berlimpah. Masih berlimpah, Iya. masih banyak lah ya. Nah di situ pastinya rekan-rekan yang ingin ikut dari hasil pameran itu mungkin kan kawan ini, oh ini banyak nih jenis tumbuhan ini di kebun saya. Iya. Di kebun saya ini nggak bermanfaat, Ternyata tapi bisa dibonsai. nah ternyata dengan melihat dari pameran itu kawan-kawan, nah minat di situ berlimpah, iya.
Kalau kita bahas mau seperti apa bonsai sampai yang dia benar-benar bernilai ataupun bisa masuk kontes, itu pembahasannya butuh waktu khusus kayaknya kalau yang itu. Lebih banyak ya bang ya. Cuma kalau sekilas kayak bahan-bahannya ya sangat berlimpah di Lampung Barat ini. Banyak juga jenis-jenis yang istilahnya bisa dibonsai ya. Iya, kalaupun orang dari Bandar Lampung bawa 3 puso aja kayaknya masih apa? Masih kurang berapa puso? Masih Kurang apa? mobilnya, Mas. Kurang mobilnya. Orang Iya. Ya untuk 1 Kaliaga aja ya. Belum beringin laut ya. Iya. belum lantana, Belum lantana ini belum sama sekali ambil. Iya. Iya, lantana ini kalau kawan-kawan di sini kayaknya belum ada yang apa ya, yang coba bikin itu jadi bonsai. Karena banyak tadi jadi kayaknya kesannya males. Iya. Giliran udah habis baru mau. Banyak apa ya? Kayak dia apa? Kaliaga Lombok cuma di babat-babatin sama orang itu. Jadi yang di sana dianggap hama ya bang. Hama, Memang tebasin hama. semua. Ditebasin. Tapi malah hasil tebasan itu malah jadi bentuk karakternya Bagus. unik-unik ya, bagus-bagus malah kan. Jadi di Bandar Lampung juga sendiri ya, kalau untuk bahan itu juga kebanyakan beli. Iya. Ya mungkin sebagian banyak sih ada. Kalau aku yang- juga beli. Rata-rata ya. Ya, soalnya Mau dongkel sendiri mana? mau dongkel ada waktu. Ada Gua waktu. pernah ikut Bukan guru dulu bakar. dongkel ya. Dongkel apa Kaliaga separohnya inilah kecil ya waktu itu kan. Ngangkuk. Sambil ngerokok habis 3 batang belum juga kelar. Gimana mau dongkel yang gede-gede kan? Jadi lebih enaknya udahlah yang ada aja. Ya kita beli itu kan kita membantu kawan juga menghargai jerih payah dia. Kalau- Karya dia lah. Kalau maunya sih minta aja gitu kan. Cuma pas kita ngerasain berburu ya kan. Perjalanannya kita harus naik turun gunung istilahnya kan, perbukitan. Ternyata lebih susah. ya, Waktunya sebenarnya. iya, kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas kan. Panjang prosesnya, Bang. Prosesnya Panjang. panjang. Ya, kalau Kalau kita mau minta aja, aku ngerasain sendiri, manggulnya setengah mati. Itu manggulnya aja, belum dongkelnya. Ngerasain Ngerasainnya itu. Jadi biasanya harga itu juga nentuin dari apa susahnya Selengkap. bahannya, Iya. apa proses apa Iya. galinya Garis itu juga. ya, macam-macam ya. Jadi Itu yang beda juga. harga tadi itu kan karena prosesnya tadi, Prosesnya. karena proses waktu sama perawatannya mungkin perlakuan terhadap pohon tadi. Betul. Bukan harga itu terus apa bandrol sesuatu yang langsung disebutkan harganya karena barangnya enggak. Bonsai yang kecil bisa lebih mahal dari bonsai yang gede kan malah kan? Iya. Iya, betul. Ada proses yang membuat yang jadi. Kalau lebih orang bagus itu. awam dulu nanya, kecil ini, aku mau ini aja katanya kan, ini murah ini pasti katanya kan. Pas dia nanya, rupanya yang kecil, harganya berapa? 35 juta. Loh katanya kan, yang gede itu cuma 500.000, ya bahan, beda kan? Nggak segampang itu. Nggak ya. segampang itu Nggak ternyata. segampang itu membuat untuk jadi bagus itu kan prosesnya kan panjang. Boro-boronya PBI itu, PBI Jaya, lanjut. Air dia nanti. Terakhir nanti ikat nanti pokoknya bagian yang ini. Lanjut dengan Bang Sim itu. Panggil saya, Panggil panggil saya. saya. Bang Sim juga hobi kan? Hah? Kopi. Kopi Kopi gembira. Gembira aja dia. Dia menggembira gitu. Dia, dia mau apa nyimpen, mau merawatnya dia belum berani, takut mati katanya kan. Jadi cuma dia amat. pengamat. Gembira. Gembira. Sorak. Sora ikut juga rame ya. Ya kalau nggak ada yang tim hore kan nggak rame juga kan gitu. Vakum nanti kan nggak bakal rame komunitasnya. Jadi bang ini nanti untuk kedepannya LBC ini yang mudah-mudahan sih corona ini kan cepat reda ya. Kira-kira ajang atau rencana acara sendiri itu tuh nanti apa bang konsepnya bang? Ya. Gambarannya kira-kira. Kalau untuk tahun berikutnya mudah-mudahan nanti tahun 2021 itu udah nggak ada corona lagi gitu kan. Cuma udah kita konsep sehubungan Geber Bonsai yang tahun 2020 Iya. gagal ya ditunda. Tertunda. Tetap kita nanti akan melaksanakan
di bulan yang sama tapi tahun 2021 Gebiar Bonsai lagi untuk yang kontes nasional dengan ini Gebiar Bonsai Bumi Skala Berat, tetap konsep tema yang Konsep kemarin. temanya ya. Tiga apa dua? Ya kedua lah orang kedua. Nggak jadi kan yang dua. Oh yang kedua kan beda. Tapi sebenarnya kedua kemarin kita kopdar kan, kopdar aja kan. Ya untuk mengobatinya kemarin kita kopdar aja. Ya, sempat ada acara ya Bang Tony. Iya, sempat kemarin kita ngadain kopdar aja untuk ngobatin ya lokal aja kan, nggak ngundang yang Ternyata supportnya lumayan juga. Rame. Bupati hadir, Dari anggota Bupati juga, DPR RI juga kebenaran hadir juga waktu itu kan. hadir semua, orang ketua DPR, DPR hadir. DPRD Lampung Barat hadir, wakil bupati, bupati, Kajari, Dandim. Semua Lah lah. di Dari Polres itu kebetulan mampir itu siapa? Waka sama Kabak ya, Kabak waktu itu. antusiasnya ya Bang. Iya. Ternyata ya benar-benar. Itu pun kopdar kan hanya bawa bonsai aja sih, ngumpul sama kawan-kawan. Majang ini loh hasil karya Iya. kami masing-masing. Tidak ada penjurian di situ. Iya, tidak ada Cuma yang bikin ramenya pas lelang ya, lelang Iya. lelang bonsai sama undian. Oh, jadi ada nomor-nomor yang masing-masing ini dikasih nomor, kasih nomor peserta, diundi nanti dapat door prize gitu kan. Itu rame padahal hadiahnya nggak seberapa, cuma Iya, asiknya seru. tuh seru kita ngumpul gitu kan. Videonya ada arah ke sana. Ya makanya di 2021 ya tetap kita mudah-mudahan Gebiar Bonsai bisa dilaksanakan di perkiraan bulan Juni juga kan. Iya, betul. Kemudian kita tetap mensupport kegiatan Lampung Barat seperti Liwa Fair. Kita juga nanti pasti akan ngadain pameran juga, kita ngambil space khusus untuk Iya. PBBI Lampung Barat kan. Pameran. Sebelum corona artinya lebih besar gitu kan kasusnya kan, memang sebelumnya kan saya lihat di ini ya, di Islamic Centernya Liwa Iya, ya. Itu juga kan ada acara ikut Liwa Fair ya. Iya, Liwa Fair. Liwa Acara Fair. dalam rangka HUT Lampung Barat Mm-mm. kita ikut gitu. Tahunnya. Jadi meramaikan. Iya, ikut meramaikan di situ juga. Sebelum LBC terbentuk dulu, Oh, tahun 2017 aja rombongan si Ranto kan sudah si Nasir udah ikut pameran, udah bikin stand kecil gitu ya. kecil. cuma 2 stand. Cuma terus terus. Cuma Pas 20 pohon. antusiasnya banyak. Oh, pas 2018 kita bikin meriah, bikin ngambil space paling luas Panjang. di antara stand-stand yang lain ya kan. Terbuka. Pas di depan Pohon stadion juga itu. banyak. Dan kebetulan juga kita pas itu ya pas pengukuhan ya, pengukuhan ya. pengurus PBBI pas Liwa Fair itu. Benar. Nah makanya kita kalau bisa ya setiap tahun kalau ada Liwa Fair ya kita ikut terus mensupport, ikut pameran juga. Termasuk mengangkat nama daerah juga ya. Iya. Betul. Ya karena kalau kita ngadain pameran seperti Gebiar Bonsai nasional kemarin tuh, kontes nasional, itu efeknya lumayan Iya, benar. terhadap kegiatan ekonomi masyarakat, Iya. mungkin hotel, mungkin rumah makan, itu pada datang semua dari luar itu kan. Iya, jadi ada sedikit Dampak. imbas Iya, ya, termasuk positif. Destinasi wisata seperti di Lombok, tempat-tempat lain seperti Gerdai, bahkan Suwo, itu mereka selain datang ke sini mau ikut pameran, keliling, semua sebaliknya juga kan, Iya. keliling kan melihat. Nah, Lampung Barat isinya tempat sebenarnya banyak lokasi spot-spot untuk wisata. Benar, yang inilah yang lebih bagus lah ya, lebih banyak pengunjung. Ya kalau bisa juga nanti pas Gebiar Bonsai 2021 nanti itu sekaligus kalau didukung sama pemerintah kita Amin. bakal kamu pecah rekor muri. Iya, ada ya, saya sempat Rencana. rencananya, wacananya Rekor seperti muri. itu. Jadi saya sempat nonton di channel juga di di Bonsai Lambar ya, ada sempat bocorannya ya. Ada di Bonsai Lambar, ada Ah. beberapa media juga yang liputnya kemarin kan dia Hmm. memang rencana, ya namanya rencana kan Iya, gitu. Kalau memang syukur-syukur berhasil kita upayakan sampai terlaksana gitu kan. Betul, betul. Cuma kriteria sama mekanismenya kita yang masih harus pelajari Iya, lebih lanjut di lagi. konsep, betul-betul konsep. harus istilahnya kan, Pendanaan. karena untuk mecahin rekor ya bang, Iya. biasanya bisa rekor muri. Itu yang masih belum tahu persis aku kriterianya apa aja yang bisa diikutkan masuk dalam rekor muri tadi. Iya. Apakah kelas prospek semua bisa gitu kan? Itu, Itu yang belum kemungkinan dipelajari. dia lebih dari jumlah peserta pohon atau gimana? Jumlah pohon. Oh, jumlah pohon ya. Jadi satu orang bisa bawa
satu truk juga bisa ya. Tapi kelasnya Iya, kelasnya benar. tadi itu yang bisa masuk ke dalam recovery tadi apa? Iya, benar-benar. Sementara ini kan dipegang Bali ya. Bali masih Untuk pilih ya. ya. Provinsi Bali masih pegang. Sama ya kita tetap akan ngikut kegiatan yang di luar Lampung Barat. Mungkin di Bener Lampung mau acara nanti kabar-kabari kan. Siap. Kalau memang udah nggak pandemi lagi kita siap berangkat. Iya, siap. So, Bengkulu aja kita datang kan istilahnya. Jagain. Yang terdekat. Yang kita dulu begai bonsai bawa 3 mobil gitu Iya, ya. iya. Saya termasuk panitia dulu. Saya penerimaan pohon. Walaupun kita pulang cuma bawa bendera merah sama hijau. Tapi kan semangat. Semangat. Untuk ngedukung lah. Artinya itu kan bisa jadi bahan evaluasi. Karya kita ternyata belum ada apa-apanya dibandingkan dengan kawan-kawan yang lain gitu kan. Antusias yang dicari betul. ternyata lebih banyak gitu kan. Bukan kita patah arang atau patah semangat atau putus asa, justru malah di situ membangkitkan semangat, Betul. motivasi supaya kita lebih berkarya, lebih mau belajar lagi di bonsai. Dulu sih jadi pas di acara begawi itu sendiri juga jumlah peserta itu ternyata lebih bludak, jadi lebih meledaknya di Jadi, luar di dari luar ini, perkiraan di ya? luar dari perkiraan. Jadi Targetnya berapa waktu itu sebenarnya? kalau rencananya? kalau nggak salah ya, saya lupa juga itu 300-an? 450. Itu target 450. Ya, target itu 450 itu kalau nggak salah, mohon maaf kalau sedikit salah. Tapi di luar dari itu ternyata Over ya, antusiasnya lebih ya. ternyata over besar jumlah peserta itu ya, sempet inilah istilahnya kita kasih pengertian dengan peserta. Kalaupun mau Ada yang ditolak berarti itu? sebagian mungkin ada ya. Mohon ya. Kalau ada yang nonton ya nanti ya. Jadi ditolak itu benar. Ya sedikit ngobatin rasa kecewaan mereka. Jadi kan dari ketua sendiri juga, ketua pelaksananya sendiri waktu di Begawi itu bilang, jadi solusinya boleh turun dengan catatan sedikit dikurangi jumlah pohonnya. Jadi setiap peserta yang udah jumlahnya budak itu tuh dikurangin, tetap bisa ikut tapi nggak semua pohon diturunin. Karena kan satu keterbatasan tempat waktu itu. Ya, tempat. Kalaupun mau ikut diturunkan, tapi mohon maaf tanpa hong. Jadi kan dari segi keindahan juga kan mungkin nggak ada, gitu kan? Berkurang. Pohon mahal-mahal, mungkin mahal, kelasnya udah masuk di sampai Madia waktu itu ya. Iya, sampai Sampai Madia. Madia. Ternyata ditaruh di bawah. Ya, proses keindahannya kan mungkin nggak ada ya, dari segi ini juga kan, dari juri juga kan mungkin nilai penataan pohon itu juga kan ada penilaian dari juri kan, dibantu konsep segala macem. Nah juga dari segi tempat juga kita juga terbatas. Kecil gitu. Iya, terus juga dari segi jumlah panitia itu sendiri juga nggak, Terbatas iya juga. nggak istilahnya bisa semua, karena kan mungkin ada kesibukan masing-masing. Akhirnya kita bagi shift, kita atur waktunya, yang ini malam, nanti kemudian yang satunya lagi pagi gitu kan, kita bagi waktunya. Nah, akhirnya dari situ juga mengerti gitu kan, artinya mengerti juga peserta yang lain itu tuh nggak bisa diikutkan pohon semua, tapi masuk di eksibisi mungkin sebagian pohon-pohon mereka. Jadi sebagian untuk contoh pohon tidak dinilai gitu, ya. tidak dinilai untuk eksibisi itu. Termasuk punya Bupati Tulambang Barat. Jangan disebut bang. Maaf ya Pak Umar ya. Bukan untuk nolak, tapi memang jadi eksibisi, jadi untuk semangat peserta yang lain itu kan di jumlah itu kan ternyata belajar, oh pohon ini rupanya yang jadi gitu kan. Loh, kabarnya waktu itu kan sudah ada program ya, bulan Agustus. Waktu itu kan mau kopdar ya. Iya, TBL. ada rencana waktu itu TBL. Jadi tempatnya itu tuh di Citra Garden apa di mana ya? Saya lupa ini soalnya. Itu nggak jadi ya? Iya, jadi kendalanya itu tuh dari PBBI pusat itu sendiri juga ada instruksi, ternyata keramaian itu belum boleh. Karena kan mengingat Ya, masih pandemi ini iya, berarti ya. masih pandemi, takutnya kan di Bandar Lampung itu jadi zona merah juga. Sebenarnya sih udah new normal ya, udah kapasitasnya udah new normal, tapi dari PBBI yang pusat sendiri ada
anjuran gitu kan. Ya, Lebih new baik. normal itu kan lawannya kan Hmm. beradaptasi dengan COVID. Iya, Jadi kita beradaptasi tetap dengan menerapkan protokol kesehatan. Iya, betul. Bukan bilang new normal terus Normal seperti gitu aja. biasa-biasanya enggak, tetap. Tetap Kita ada ini kan protokol kesehatan. sebenarnya enggak protokol kesehatannya enggak disiplin. Ya. Jadi keliru Maskernya. sebenarnya. Keliru lah ya. Tapi mudah-mudahan kita sehat semua. Sehat sih. semua. Amin. Ya gitu aja. Atau kita masih lanjut nih Bang, ada bahasan yang lain atau gimana? Nanti dibahas di sesi berikutnya. Video lagi. tambah saya Bang ya. Videonya. Sesi Bang, video Bang. nanti malam ini bahaya. Nanti di punya Ranto nanti habis bahan. Iya. Punya TBL juga habis bahan. Sedikit promosi lah ya, jadi Oh. jangan lupa subscribe guys di Lambar Bonsai Bonsai Lambar. Lambar, Teman Kemudian bonsai teman Lampung. Bonsai Lampung, kemudian Ranto Liwa. Ranto Liwa. Jangan Ini lupa gimana ya? subrek. Ini nyusul nanti ya Bang ya. Abang juga Harus nyusul jadi bikin konten konten. semua. Sebenarnya konten kreator inilah istilahnya lokal lah. Ya, Jadi lokal. mudah-mudahan sih sama-sama berkembang lah ya. Iya, Hasilnya juga ya, untuk benar. mempublikasikan apa yang Iya. bisa yang bermanfaat lah. Iya, bermanfaat. Terutama kan hobi yang untuk bonsai ini sendiri. Jadi kan mudah-mudahan peminatnya lebih banyak, Iya. di Lampung Barat lebih banyak lagi, untuk cakupan luasnya Bandar Lampung juga lebih Iya. banyak. Mau belajar dan edukasinya juga nggak serta-merta yang senior aja ternyata kan, dari yang junior pemula juga kan Ya nanti banyak masukannya. channel Bonsai Lambar juga nanti buat eksperimen ini juga yang bukan ngajarin tapi untuk sarana bertanya juga bisa nanti. Betul. Kayak saya kan belum bisa nih apa bikin bonsai, nanti rencana bikin konten ya nunjukin gimana caranya ini woi gitu kan. Tutorial ya. Lawannya tutorial tapi salah kan gitu. Jadi protes lagi yang nonton kan. Bang salah katanya. Ya kan nunjukin ini silakan komen salahnya di mana gitu kan, ajarin saya gitu kan. Oke lah begitu obrolan kita dilanjut lain waktu lagi. Terima kasih udah kita next ngobrol. video lah ya Bang Ya, ya, next kita bikin video. nanti lebih luas lah bahasan kita tentang bonsai. Kalau Oke, mau guys. dibahas ini kayaknya nggak bakalan habis, bisa-bisa sampai 2 hari 2 malam Nggak juga selesai. kelar. Gorengannya dingin. Oke kita ngopi dulu, berarti ya Oke. ngopi dulu. Oke guys, gitu aja. Sip. Terima kasih. Assalamualaikum.